Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nada Andrani Putri dari kelas M91 dengan NIM 200407500002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi dari pertemuan 5 dengan praktisi dengan mata kuliah Public Speaking. Selamat menonton. Langsung saja materi yang saya dapatkan dari pertemuan 5 itu yang pertama MC, moderator, dan pemateri. Jadi MC, moderator maupun pemateri harus mempunyai mood yang stabil serta energi yang kuat agar dia selalu ceria mulai dari akhir materi, mulai dari awal materi sampai akhir materi. Selain itu perlu juga menjaga suara agar tetap stabil saat berbicara agar para audiens dapat menerima materi dari yang kita sampaikan, dan juga bahasa yang kita sampaikan itu harus baik. Selanjutnya MC. Jadi MC perlu menjadi pemandu dalam acara sehingga perlu membuka acara dengan baik agar memiliki kesan awal yang baik pula untuk audiens. Jadi MC harus berbaur atau mengambil hati para audiens sehingga audiens juga semangat dalam mengikuti webinar kita. Selanjutnya moderator. Moderator perlu mengutarakan peraturan acara atau kegiatan yang dilakukan. Contohnya pada saat kegiatan webinar, kamera harus on cam, mic di unmute, dan juga harus aktif serta mengikuti webinar mulai dari awal sampai akhir. Selanjutnya pemateri. Pemateri perlu memiliki opening yang singkat namun menyenangkan sehingga isi materi bagus, dan juga isi materi dari pemateri harus hanya membahas inti-inti dari materi agar supaya materi yang diberikan dapat dicerna atau diterima baik oleh para audiens. Selanjutnya cara kita menjawab pertanyaan dari audiens. Yang pertama, parafrase pertanyaan. Yang kedua, berikan pendapat pribadi. Yang ketiga, berikan alasan terhadap argumen yang ada. Yang keempat, berikan example atau contoh. Yang kelima, memberikan kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu parafrase pertanyaan. Jadi saat kita mau menjawab pertanyaan, sebaiknya kita parafrase. Agar apabila kita tidak mengetahui jawabannya, maka kita dapat memparafrase dengan baik, yakni mengganti kata-katanya. Yang kedua, pendapat atau ceritai diri kita. Jadi kita dapat mengambil pendapat atau menanya kepada audiens bagaimana pendapat dia mengenai pertanyaan tersebut, atau bisa juga kita menceritai diri kita. Jadi kita bisa mengambil dari cerita kita. Yang ketiga, reason atau alasan. Jadi kita juga dapat memberikan alasan-alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut atau menggagalkan pertanyaan tersebut. Contohnya, apabila seorang audiens memberikan pertanyaan di luar dari materi kita bisa menjawab, mohon maaf karena pertanyaan ini di luar materi dan juga saya masih bertanya-tanya tentang pertanyaan tersebut, atau saya juga memiliki pertanyaan yang sama dengan Anda. Kita bisa menjawab seperti itu. Yang keempat, memberikan example atau contoh. Jadi kita juga dapat memberikan contoh dari pertanyaan tersebut. Yang terakhir yakni kesimpulan. Nah, terakhir saat kita menjawab pertanyaan, kita dapat menyimpulkan dari pertanyaan tersebut dan kita menjawab dengan baik. Mungkin itu materi yang saya dapatkan. Selanjutnya pembelajaran bermakna yang saya dapatkan yaitu saya tambah mengetahui, karena pertemuan yang lalu kita juga membahas tentang MC, moderator, dan pemateri. Sekarang kita juga membahas itu. Namun dengan membahas itu pun pada pertemuan 5 saya lebih mengetahui tentang MC, moderator, dan
pemateri dengan baik, langkah-langkah menjadi MC, moderator dan pemateri, dan juga bagaimana cara menjawab pertanyaan yang baik. Dan selanjutnya tentang kekurangan saya setelah saya mempelajari materi ini. Nah, kekurangan saya itu di mana pada bagaimana cara menjawab pertanyaan. Karena biasanya saat saya menjawab pertanyaan saat presentasi atau memberikan materi, saya lama memikir dan juga jawaban saya itu kurang masuk. Jadi saya mengundur waktu. Padahal itu tidak boleh karena mengganggu ketenangan yang lain. Selanjutnya langkah saya untuk menutupi kekurangan saya yaitu saya harus sering membaca buku atau membaca referensi-referensi agar saat saya menjawab pertanyaan tersebut saya tidak bingung dan apalagi mengundur waktu. Jadi langkah yang saya ambil yaitu sering membaca buku, meningkatkan relasi, dan juga mengetahui bagaimanakah cara memparafrase serta lebih mengetahui atau mempelajari tips atau langkah-langkah yang telah diberikan oleh praktisi tersebut. Mungkin itu saja materi serta pembelajaran bermakna dan juga skill dan kekurangan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.